Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan cara konfigurasi DHCP server di VirtualBox Debian 9. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita mempraktekkan tidak harus ada akses internet. Ini posisinya offline ya, tidak ada akses internet. Jadi bisa dipraktekkan dimanapun. Pertama kita jalankan VirtualBox-nya. Baik, ini VirtualBox. Kemudian kita import Debian yang sudah pernah kita backup sebelumnya. Kita cari di mana filenya, di Debian 9. Nah, ini adalah Debian yang masih fresh, belum ada konfigurasi sama sekali. Kita gandakan, kemudian kita ganti namanya menjadi DHCP. Sudah? Kalau sudah, kita open. Kemudian next dan finish. Tunggu dia proses mengimport Debian-nya. Oke, sudah diimport. Nah, langkah berikutnya nanti kita jalankan Debian 9-nya sebagai server. Kemudian virtual Windows 7-nya sebagai klien. Jadi keduanya saling terkoneksi untuk mendapatkan IP secara otomatis, ya. Oke. Jadi langkahnya pertama kita setting dulu si virtual Debian-nya. Udah. Namanya kita buat misalnya DHCP. Udah. Kemudian ke bagian network. Nah, karena kita menggunakan satu port, berarti yang kita aktifkan adalah adapter 1 saja. Adapter 2, 3, dan 4 nggak usah. Ya. Adapter 1 kita enable. Kemudian attach to-nya kita pilih ke internal network. Karena nanti kita akan connect ke sesama virtual. OS virtual, yaitu Windows 7-nya. Ya. Maka kita buat namanya internal network. Name-nya boleh biarkan saja atau boleh diganti. Misalnya kita buat klien. Bagian advance kita ganti menjadi allow all. Ya. Biar diizinkan semua yang ada terkoneksi ke adapter 1 ini. Kalau sudah oke kan? Nah, untuk Windows 7-nya sendiri kita setting juga. Yang kita setting apa? Ya bagian network-nya. Network-nya itu berarti yang akan koneksi ke virtual Debian 9-nya sebagai servernya. Ya. Berarti sama juga di adapter 1. Attach to-nya kita pilih tadi internal network. Kemudian name-nya kita samakan yaitu client. Tadi kan namanya client ya. Berarti dia dalam satu jaringan. Jangan lupa allow all. Ya, sudah default. Kalau sudah oke kan. Nah, sudah keduanya kita setting. Kita jalankan pertama yaitu Debian-nya. Klik start. Oke. Di sini karena dia tampilannya adalah full mode seperti ini. Nah, tapi kalau
dia defaultnya umumnya itu biasanya tampilannya kecil. Nah, bagaimana cara mengecilkan tampilan ini? Tekan tombol di keyboard, yaitu sebelah kanan kontrol ditambah C. Nah, dia kecil. Inilah sebenarnya tampilan defaultnya VirtualBox kalau kita jalani. Nah, tapi tergantung selera ya. Kalau ada yang suka tampilannya full mode boleh, yang kecil juga boleh. Ya, di sini menu-menunya ada ya, device segala macam ada. Kita tekan Ctrl C lagi untuk memperbesar switch. Nah, ini dia ya. Nah, kalau di mode besar ini menu-menu tadi itu tidak ada. Nah, cara menampilkannya kalau kita mau menggunakan menunya, tinggal ditekan tombol kontrol sebelah kanan sama home. Nah, seperti itu. Sama aja menunya, ini. Nah, semua sama. Jadi tergantung keinginan masing-masing. Baik, kalau sudah, kita login sebagai super user. Biasanya kita pakai root aja, passwordnya admin. Tergantung waktu install pertama kali apa dibuat passwordnya. Baik, kalau sudah, kita lanjut dengan mengecek dulu apakah port adapter network yang sudah kita aktifkan apakah sudah terbaca dengan perintah IP A. Nah, di situ perhatikan di nomor 2. Di situ ada EMP0S3. Kalau kita panggil MPOS3 aja ya, biar lebih simpel. Nah, MPOS3 itu adalah jaringan yang akan kita pakai nanti yang akan connect ke Windows kliennya. Nah, jadi MPOS3 ini dia belum ada IP address-nya. Seperti dilihat ya, belum ada IP address-nya. Nah, langkahnya kita buat dulu IP address untuk si MPOS3 dengan perintah nano untuk masuk ke layar editor, kemudian /etc network interface. Ini nama daripada direktori tempat kita mengedit interface, berada di dalam itu ya, untuk membuat IP-nya. Kita enter. Nah, kita enter, tampilannya seperti ini. Kita menuju ke barisan paling akhir, paling bawah. Kemudian kita buat auto MPOS3. Sesuaikan namanya ya. Tolong perhatikan pengetikannya harus benar. Kemudian ifs MPOS3 init static, karena kita akan membuat IP-nya secara manual untuk MPOS3, IP MPOS3 atau adapter 1 ya. Nah, kita buat IP-nya, address kelas 192, berarti kelas C. Misalnya 100.1 dengan netmax-nya adalah, karena dia kelas C berarti 255.255.255.0. Nah, itu aja yang kita buat. Kalau sudah, kita keluar dari layar editor, Ctrl X, Y, enter. Sampai di sini kita sudah selesai membuat perintah IP address. Nah, kalau sudah selesai kita buat perintahnya, tentu kita harus running atau dieksekusi bahasanya ya, dengan perintah /etc init d networking restart. Begitu. Kalau sudah, di enter. Nah, pastikan dia oke.
Ya, kalau sudah oke berarti sudah selesai kita mengaktifkan port adapter 2 untuk koneksi dari server ke klien nanti. Baik, kalau sudah, langkah berikutnya kita akan mendaftarkan ISO DVD Debian kita dengan perintah apt cd-rom add. Sebelum kita enter, kita insert DVD 1 terlebih dahulu. Berarti di sini control home, kemudian dari device optical drive, choose a disk file. Oke. Kita cari di mana file ISO Debian berada. Nah, Debian 79. Nah, ini. Kalau sudah kita open. Nah, kita sudah memasukkan DVD pertama. Kalau sudah kita enter. Nah, please insert this in the drive and press enter. Nah, kita enter. Tadi kan sudah kita masukkan. Nah, di situ sudah selesai kita daftar binary 1. Nah, baik, berarti DVD pertama sudah kita masukkan ke dalam Debian 9. Nah, ini untuk yang tampilan full ya. Kalau untuk yang kecil, saya coba kecilkan dulu layarnya. Nah, ini contoh. Kalau yang untuk tampilan default seperti ini, kita buat untuk mendaftarkan DVD kedua. apt cd-rom add. Nah, kemudian kan sama juga dari menu device tadi kan. Nah, ada di data sini. Device, optical drive, choose a disk file. Cari DVD kedua. Kalau sudah open. Nah, di sini keluar force amount. Itu dikarenakan DVD pertama tadi yang sudah kita daftarkan belum kita keluarkan. Nah, jadi di sini dia keluar. Ini berarti kalau artiannya kita akan memasukkan DVD kedua dan mengeluarkan DVD pertama. Ya, tinggal klik aja force amount. Kalau sudah di enter, press enter. Nah, di situ binary kedua sudah terdaftar. Baik, kalau sudah kita perbesar aja ya, biar enak. Nah, kalau sudah terdaftar DVD 1 dan 2, langkah berikutnya kita akan menginstal paket untuk mengaktifkan DHCP server. Ya, perintahnya untuk menginstal apt install, kemudian -y. Ya, apa yang diinstal? ISC DHCP server. Itu yang mau kita install. Kalau sudah enter, dia akan melakukan proses install. Oke, untuk di awal memang tampilannya itu banyak valid karena belum kita konfigurasi. Dia itu tidak masalah ya, nggak masalah dia valid. Baik, kalau sudah, langkah berikutnya nanti kita mau membuka pagar untuk koneksi. Biasanya kan default untuk koneksi internet itu IP versi 4 ya. Jadi kita harus mengaktifkan dan menentukan arahnya kemana. Kalau kayak di Windows itu kan seperti ini. Kita tinggal klik Network Sharing Center ya. Ini kalau Windows 11, kalau Windows 10 atau Windows 7 mungkin caranya untuk masuk kemari berbeda. Tapi intinya adalah kita menampilkan halaman ini seperti ini. Nah,
Ya, kalau versi Windows, kita mau mengaktifkan tampilan ini, kita akan menentukan portnya itu akan mengarah kemana, kan gitu. Nah, inilah dia. Ya, kalau Windowsnya. Secara Debian-nya, nah, kita harus mengaktifkan melalui direktori apa? Kita masuk dulu. Nano etc default ist dhcp server. Disitulah tempat kita mengedit, ya, mengedit untuk mengaktifkan port IP versi 4-nya. Kita enter. Nah, di situ pertama kali kita buka pagarnya yang DHCP versi 4 yang ini. Oke, ini kita aktifkan. Oke. Kemudian di bagian interface versi 4 ini kita kasih tahu nama portnya tadi, yaitu mpost 3. Yang versi 6-nya kita pagar karena nggak perlu. Ya, kalau sudah kita aktifkan versi 4-nya yang ini, nama interface versi 4-nya itulah mpost 3. Nah, versi 6-nya kita kasih pagar, berarti dia tidak membaca baris ini, kan gitu. Kalau sudah, kita keluar layar editor, Ctrl X, Y, Enter. Nah, langkah berikutnya kita akan mengedit, membuat DHCP servernya, yaitu rank IP yang akan diberikan kepada kliennya. Mau dari rank ke berapa sampai berapa, ya. Nah, kita masuk ke dalam direktori nano/etc dhcp dhcp.com. Ini direktorinya. Kalau sudah, enter. Nah, kita cari baris dari yang namanya select different yang ini, ya. Oke, kalau sudah, dari subnet ini kita hilangkan pagarnya sampai ke tanda tutup kurawal seperti ini. Nah, kemudian subnetnya ini kita masukkan IP daripada server kita, yaitu 192.68.100.0. 0 itu berarti mengatakan semuanya, ya. Kelasnya adalah kelas C, berarti 0. Oke. Ranknya ini kita tentukan dari rank ke berapa, 192.68.100. Mulainya dari nomor berapa. Misalnya kita mulai dari nomor 10 contohnya, sampai ke berapa IP-nya yang mau kita buat, itu misalnya sampai 50 contoh. Nah, kemudian domain name server itu kita buat IP daripada server kita, yaitu IP servernya tadi 192.68.100.1. Itu IP servernya, ya. Kemudian domain name-nya ini nama hostnya, nama host daripada Debian kita. Tadi belum kita buat, setelah ini nanti kita buat, ya. Nanti rencananya kita buat domain name-nya misalnya namanya dhcp.net.
itu nanti yang mau kita buat ya. Kemudian routernya samakan, yaitu IP server kita 192.68.101. Kemudian broadcastnya ini 192.68.100.255 gitu ya. Nanti pelajari kembali bagaimana menghitung subnet mask, network broadcast. Nah, itu semua materinya ada perhitungannya ya. Nah, kalau sudah, kita keluar layar editor. Ctrl X, Y, Enter. Nah, tadi yang domain name ini belum kita buat di hostnya Debian. Jadi, kita masuk ke dalam directory host. Nano etc host. Kalau sudah, enter. Nah, di sini yang di baris kedua Debian, kita ganti IP-nya IP server Debian kita yaitu 101. Nah, di sini baru kita buat namanya dhcp.net yang tadi. Nah, kalau sudah, kita keluar layar editor. Ini berarti tujuannya, fungsinya untuk mengarahkan domain kita nanti ke suatu alamat, yaitu IP-nya yaitu 101. IP server kita ya. Nah, kalau sudah selesai semua, boleh kita reboot aja. Maksudnya kita freshkan kembali Debian-nya. Ya. Kita pastikan dulu DVD-nya sudah, DVD satunya jangan tercentang. Nah, tidak ya, tidak ada tercentang. Kalau sudah, enter. Maka dia akan melakukan proses restart. Oke, kalau segitu kita login lagi sebagai root dan passwordnya admin. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk si servernya, dhcp untuk servernya. Nah, berarti kita akan menjalankan di kliennya. Kita minimizekan, kita jalankan Windows 7-nya. Nah, ingat ya, kita mempraktikkan ini offline. Jadi biar tidak ada lagi alasan mengatakan tidak bisa dipraktekkan karena butuh akses internet. Ya, tidak ada seperti itu ya. Offline. Berarti kita hanya bermain di Windows kita, di laptop kita sendiri, tidak tanpa harus ada akses internet. Ya. Nah, di sini belum keluar karena networknya belum keluar ya. Tergantung, ada nanti yang udah keluar langsung. Nah, coba di sini kita restart dulu sekali lagi. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat di sini Open Network Sharing Center-nya. Nah, kalau kita detailkan, nah, dia mendapatkan IP dari server kita, dari server Debian kita. Kita kecilkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan dulu. Nah, oke, dia mendapatkan IP dari server Debian kita ini. Nah, kalau begitu, kalau keluar pertanyaan public, pilih aja ya. Kalau sudah, coba kita pastikan dengan cmd ya,
apakah bisa ngeping ke komputer server. Ping IP server kita tadi berapa? 192.68.101. Enter. Nah, ini udah ada replay ya. Berarti sudah ada koneksi ke server Debian kita. Kalau sudah, ya, baik, sudah ada koneksi. Sampai di sini aja pertemuan kali ini untuk konfigurasi daripada DHCP server kita. Ya, lebih kurang minta maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.